Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Muhammad Nur Ihsan. Saya Husnul Khotimah dari kelas MJ208 akan mempresentasikan jawaban UAS saya pada mata kuliah Estetika Humanisme. Di sini saya mengambil topik yaitu terkait anger management. Baiklah Pak, saya mulai saja presentasinya. Apa itu anger management? Anger management itu adalah pengelolaan emosi kita khususnya pada saat marah. Itu adalah suatu tindakan untuk mengatur pikiran, perasaan, nafsu amarah dengan cara yang tepat dan positif, serta dapat diterima secara sosial, sehingga tidak sampai menimbulkan sesuatu yang buruk atau merugikan diri sendiri dan orang lain. Itu namanya manusia kan wajar ya jika suatu ketika marah gitu. Kalau yang orang tua saya selalu mengajarkan kepada saya adalah marah boleh, tapi jangan marah-marah, seperti itu. Nah, orang-orang di dunia ini tuh pasti pernah marah dan mereka punya stylenya atau tipe-tipe marah yang berbeda-beda, seperti itu. Ada orang yang tipe marahnya itu implisit, marah ke dalam atau anger in, yaitu marah kepada diri sendiri ya. Nah, ini juga mengakibatkan depresi dan kebencian yang sangat ditahan gitu ya. Kadang-kadang kan kita marah kepada diri sendiri karena kita tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, atau sebaliknya kita melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kita lakukan. Jadi kita melakukan menurut kita itu salah dan kita jadi marah kepada diri sendiri gitu. Kenapa sih kok saya harus melakukan ini? Kan jadinya begini. Atau aduh, kenapa ya kok saya nggak melakukan ini? Andaikan saya lakukan, mungkin kejadiannya nggak akan seperti itu. Atau tipe marah yang kedua adalah marah keluar, eksplisit atau anger out. Ini rasa marah yang diarahkan kepada orang atau bisa juga kepada benda mati ya. Ini untuk pengekspresian dari perasaan benci dan permusuhan yang tertahan gitu. Untuk marah yang keluar ini biasanya kalau perempuan ya itu silent treatment itu terhadap pasangannya misalnya. Atau kalau nggak silent treatment dia malah ngomel terus gitu, ngomong terus tiada henti, membentak-bentak. Atau kalau dia nggak silent treatment, dia nggak ngomel-ngomel, itu kanan kirinya benda-benda dibanting-banting. Saya pernah menemui juga tipe orang yang tiga-tiganya gitu. Jadi dia ngomel-ngomel dulu, wah udah ngomel-ngomel, terus dia banting-banting barang. Nah udah puas tuh ngomel-ngomel dan banting-banting barang, terus dia diem, gak mau komunikasi sama sekali, keluarganya didiemin, seperti itu. Ada juga yang tipenya begitu, jadi diborong semua itu marahnya. Nah berikutnya cara mengekspresikan amarah ya. Itu ada yang repression, displacement, controlling, suppression, quiet crying, assertive confrontation, sama overreaction. Ada orang yang marahnya itu nangis dia gitu. Dia marah sambil nangis. Ada yang marahnya tuh bentak-bentak kayak yang tadi saya jelaskan di sebelumnya. Dia marahnya bentak-bentak. Ada yang terus-menerus menyalahkan itu, nunjuk-nunjuk. Apa sih istilahnya kalau orang Jawa itu malang kerik ya, tangannya di pinggang seperti ini. Dia marah teriak-teriak. Ada yang suka banting-banting barang juga ya, displacement. Dan yang terparah itu kalau sampai menghilangkan nyawa ya, overreaction gitu. Gara-gara dihina terus menerus, akhirnya yang menghina ini dibacok gitu, menghilangkan nyawa. Nah, ini salah satu contohnya ya, cara pengekspresian marah
Ini cenderung sudah di level tertinggi ya kalau sampai menghilangkan nyawa. Kemudian adalah aspek pengelolaan marah. Di sini ada beberapa hal yang mau saya jelaskan, yaitu mengenali emosi marah. Emosi marah itu biasanya kita jantungnya itu jadi berdetak keras. Terus ini rahangnya terasa kaku, ototnya jadi tegang, kepala juga pusing, karena saya sendiri kalau lagi marah juga kepala saya pusing gitu, seperti ada yang ganjal di sini. Terus tubuh itu rasanya panas, terus tangan itu kayak pengennya tuh meninju aja gitu, gelisah, nggak bisa istirahat, nggak bisa duduk tenang, kadang pula juga nggak bisa tidur gitu ya. Nah, marah, jadi kita berpikir pengen ngamuk atau pengen balas dendam gitu. Nah, yang kedua untuk pengelolaannya adalah mengendalikan amarah. Yang sangat works di saya itu ketika saya marah, saya larinya ke olahraga, angkat beban gitu. Kondisi marah saya angkat beban, saya nge-gym gitu. Itu lumayan membantu saya untuk melupakan itu, karena rasa marahnya tuh teralihkan ke lelah dan capek itu ya, berat gitu ngangkat beban itu kan. Untuk meredakannya sendiri saya biasanya healing, jalan-jalan kemana gitu. Kalau Gen Z zaman sekarang kan banyak yang healing, jalan-jalan healing, sekedar me time, minum kopi, olahraga, jalan-jalan, atau apapun itulah. Ada juga teman saya yang kalau marah itu malah jadi cari uang itu ya, cari uang tambahan. Nah, kemudian marah itu juga sebaiknya jangan dipendam gitu kan ya. Karena kalau dipendam, sesuatu yang dipendam terus menerus itu lama-lama dia jadi bom waktu gitu ya. Tinggal tunggu aja kapan meledaknya gitu kan. Kalau bahan aktifnya ini semakin dipendam, semakin padat, semakin banyak, bomnya ini daya ledaknya juga semakin tinggi gitu kan. Makanya kenapa kalau orang yang jarang marah-marah itu ya, sekalinya dia itu marah-marah, itu sangat gong sekali ya. Saya pernah menemui orang yang seperti itu, kelihatannya tuh hahihi, cengar-cengir, nggak pernah marah. Tapi ternyata suatu ketika yang bersangkutan nih marah, nah itu seisi ruangan tuh ketakutan semua gitu. Jadi kayak, oh jadi sebenarnya dia itu marah, sudah dari lama marah, cuman nggak marah-marah aja. Nah ini karena titik toleransinya mungkin sudah melewati batas gitu, akhirnya dia meledaklah amarahnya itu. Jadi sebaiknya kalau memang kita marah ya, kalau menurut saya sih marah aja gitu, nggak usah dipendem. Yang penting jangan terlalu overreaction juga gitu. Karena memendam amarah tuh juga nggak baik. Kalau tidak salah tuh dari sisi kesehatan juga nggak baik ya, kita stres jadinya. Nah, kemudian berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen amarah ini ada dari keluarga dan ada dari lingkungan sosial. Karena kan dari lahir kan kita tinggal sama keluarga ya. Kita melihat cara orang tua kita marah, kakak adik kita marah gitu. Kan dicontoh juga akhirnya. Kalau yang orang tuanya kalau marah suka banting-banting parang, anaknya kemungkinan juga akan gitu. Marahnya suka banting-banting parang. Kita juga melihat dari lingkungan sosial. Gimana sih orang-orang di sekitar kita marah, teman-teman kita marah, rekan kerja kita marah, bos kita marah gitu. Nah, itu juga akan mempengaruhi anger management kita gitu. Nah, ini ada teknik pengelolaan emosi amarah, yaitu dengan care. Yang pertama, C-nya itu commitment to change. Kita berkomitmen untuk mengubah diri kita sendiri. Boleh aja marah, tapi jangan marah-marah. Dan kalau sudah marah, jangan terus-terusan marah gitu. Jadi marah tapi sebentar aja. Saya sih alhamdulillah termasuk orang yang seperti itu ya. Saya marah tapi nggak lama-lama marahnya, jangan berlarut-larut. Setelah marah ya udah, kalau udah saling minta maaf,
ya selesai marahnya. Kemudian A-nya itu awareness of your early warning signs itu. Jadi belajar mengenali tanda-tanda sebelum kita marah itu ya. Dirasa ada sesuatu yang kita nggak suka atau kita nggak cocok yang dilakukan oleh orang lain, dan kita berasa kayak ini berpotensi membuat saya marah, saya lebih memilih untuk pergi gitu ya, pergi dari tempat itu barang sejenak, atau membasuh muka dengan air, atau menghela napas panjang gitu. Akhirnya nggak jadi marah gitu. Kemudian yang R itu relaxation atau relaksasi. Relaksasinya itu biasanya ya ambil napas panjang, pejamkan mata, atau kalau saya pusing saya suka tiduran. Kalau kepala saya pusing pas saya marah gitu, saya suka tiduran, saya pegangin kepala terus lalu saya diem gitu. Nanti lama-lama nggak pusing lagi, nggak marah lagi. Kemudian untuk E nya yaitu exercising self control with time outs. Pada saat marah itu kita butuh waktu jeda ya dengan orang yang memprovokasi kita pada kemarahan. Jadi sebaiknya menghindari orang tersebut. Kalau kita lagi marah sama pasangan, kalau saya sih suka menyendiri dulu lah. Saya butuh waktu untuk sendiri, untuk menenangkan sendiri, seperti itu. Karena kalau saya terus-terusan berada di sampingnya, nanti nggak kelar-kelar saya marahnya, seperti itu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, Pak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.